Bab 097. Sesampainya di rumah, Firza langsung membersihkan diri. Setelah itu, ia bersantai bersama Zaida dan Perwira di ruang tengah. Perwira lanjut bermain sendiri, sementara Zaida dan Firza duduk bersebelahan di kursi. Lengan Firza merangkul bahu Zaida sementara kepala Zaida bersandar di bahu Firza. Masih ngambek ya? Goda Firza. Zaida mendengus pelan. Siapa yang ngambek? 20. Buktinya dari tadi diem aja. Enggak tuh. Firza terkekeh. Maaf ya karena ngabarin mendadak gini. Serius, Mas hanya pengen bikin kejutan aja kok buat kamu. Mas juga pengen lihat ekspresi kamu pas Mas udah pulang. Zaida merengut. Aneh-aneh aja. Firza tertawa. Ya, kan kita sudah setahun gak ketemu, Zaida. Wajar dong kalau Mas ngerasa antusias. Memangnya kamu gak kangen sama Mas? Zaida diam, ia terlalu gengsi untuk mengakui. Padahal sebenarnya kangen berat. Biasanya ketika mereka bertukar kabar melalui telepon, Zaida selalu mengucapkan kalimat yang bernada kerinduan, tetapi tak pernah secara langsung mengatakan kalau ia rindu. Sekarang ketika mereka sudah berada di tempat yang sama, Zaida semakin salah tingkah ketika ditanyai seperti itu. Kok diem aja sih? Oh, enggak kangen sama Mas ya? Zaida menghela napas panjang. Iya, kangen. Firza mencubit pelan pucuk hidung Zaida. Nah gitu dong. Masa bilang kangen aja gengsi? Zaida memajukan bibirnya. Meskipun di mulut gengsi untuk mengatakan, tetapi perilakunya lain. Sejak tadi Zaida menempel terus kepada Firza dan enggan untuk melepaskannya. Ia sudah terlalu lama tidak bermanja-manja dengan Firza, wajar sajalah kalau ia melakukannya sekarang. Kamu nempel terus ke Mas berarti kangen berat ya? Zaida mencubit pinggang Firza, membuat pria itu mengadu sesaat. Mas Firza nggak usah ngomong aneh-aneh. Wah, sudah berani ya rupanya. Awas aja nanti malam siap-siap kamu, Zaida. Wajah Zaida seketika panas mendengar ucapan Firza. Langsung memukul dada pria itu. Ih, Mas Firza. Ada anak kecil di sini. Firza malah mengendikkan bahunya dengan santai. Perwira juga nggak bakal ngerti, Rum. Zaida geleng-geleng kepala. Dasar. Oh, iya. Gimana kabar keluarga selama saya Satgas? Tanya Firza. Alhamdulillah Abah dan Umi baik, Mas. Bu Nyai juga baik, tapi Pak Kiai sempat sakit. Sekarang kondisinya sudah nggak sama lagi jadi nggak boleh kecapean dan nggak boleh makan sembarangan. Kalau Hafiz, katanya mau balik ke Kairo untuk kuliah S2. Ternyata banyak juga yang terjadi ya. Tapi syukurlah kalau secara keseluruhan semuanya baik-baik saja. Ngomong-ngomong soal Hafiz, bukannya sebelumnya dia sudah kuliah di Kairo ya? Dia masih mau lanjut di Kairo? Lagi. Zaida mengangguk. Iya, Mas. Aku pikir pas mau lanjut S2 juga di Indonesia aja, ternyata dia punya rencananya sendiri. 21. Ya sudah nggak masalah. Hafiz itu bukan remaja lagi, dia udah dewasa, udah ngertilah sama jalan hidupnya sendiri. Selama rencananya itu baik, dukung aja. Zaida mengangguk. Iya, Mas. Rum, ini Mas, kan belum ketemu sama anggota keluarga yang lain ya, kalau besok kita ke pondok gimana? Sekalian mau lihat keadaan paman. Nanti setelahnya sekalian aja ke kampung ketemu Abah dan Umi. Zaida mengangguk setuju. Boleh, Mas. Hari ini yang penting Mas istirahat dulu. Iya, Mas kan juga mau ngecas tenaga dulu lewat kamu. Zaida langsung membelalak dan memukul pelan lengan sang suami. Di rumah sakit,
Valerie sudah sadar. Luka yang ia derita akibat berusaha untuk menyakiti dirinya sendiri itu sudah ditangani dokter. Untungnya luka Valerie tidak terlalu dalam dan ia segera dibawa ke rumah sakit. Namun, meski begitu luka di tangan Valerie harus tetap dijahit karena mengalami pendarahan yang lumayan. Selain karena lukanya itu, Valerie juga kekurangan nutrisi sebab sejak skandal tentang dirinya mencuat, ia benar-benar tidak nafsu makan dan hanya minum air saja. Kalau tidak dipaksa-paksa oleh kedua orang tuanya, Robert dan Maria, mungkin Valerie benar-benar tidak akan makan apapun selama beberapa waktu terakhir ini. Saat ini, kedua orang tua Valerie, Robert dan Maria menemani Valerie. Sementara Valerie sendiri seperti orang linglung. Hanya menatap ke langit-langit kamar rawat inapnya dengan tatapan kosong. Robert mengupaskan buah apel dan mendekati Valerie. Ia berusaha untuk mengajak Valerie bicara sekalian supaya wanita itu mau makan meski hanya sepotong apel. "Honey, aku kupaskan apel nih. Makan, ya. Manis banget loh." Robert menyodorkan potongan apel itu kepada Valerie, tetapi tidak ada respon sama sekali. "Honey, makan sedikit, oke? Kalau begini terus kamu nggak akan sembuh." Robert masih tak menyerah. Ia mengelus pelan rambut Valerie, tetapi masih saja tak ada respon apapun. Robert menghela napas panjang. Ia selalu ada untuk Valerie dan siap menghibur, tetapi usahanya tak membuahkan hasil sama sekali. Benar-benar merasa miris melihat wanita pujaannya menjadi serupa mayat hidup begini. Orang tua Valerie juga melihat bagaimana kondisi anak mereka tak menunjukkan perkembangan. Secara fisik, tidak ada yang salah dengan Valerie, ia hanya kekurangan nutrisi dan membuat tubuhnya lemah. Namun, mentalnya benar-benar hancur. Melihat Valerie dalam kondisi seperti ini membuat kedua orang tuanya sedih luar biasa. Anak mereka yang sebelumnya berada di puncak kejayaan, tiba-tiba terjun bebas serendah-rendahnya. Sebagai orang tua, tentu saja mereka ikut sakit hati. Apalagi, Valerie juga pernah terpuruk sebelumnya. Mereka pikir, setelah terbebas dari dirga hidup Valerie akan lebih baik. Namun, takdir ternyata berkata lain. Valerie kembali ditimpa oleh musibah yang benar-benar meremukkan mentalnya. Papanya Valerie mengepalkan telapak tangannya kuat-kuat. "Kenapa anakku bisa sampai begini, ya Tuhan?" batin pria itu. 22. Bu Hapsari menggenggam telapak tangannya. "Mas, aku nggak bisa diem aja, Sari. Aku harus cari si dirga brengsek itu. Dia harus mendapatkan pelajaran dari perbuatannya." "Sabar dulu Mas, biarkan Valerie." Tiba-tiba, Valerie menangis sambil meracau meminta maaf kepada Hafiz. Ia berkali-kali mengatakan itu seolah sedang mengigau dalam mimpinya. Pikiran Valerie memang sedang berantakan sekarang. Isi kepalanya kacau, memori yang muncul di kepalanya pun terpotong-potong. Ingatan yang terus menghantui pikirannya adalah kejadian di mana Hafiz terjebak dengannya dalam skandal tersebut. Rasa bersalah Valerie begitu besar, tetapi ia belum bisa benar-benar meminta maaf kepada pria itu. Bu Hapsari langsung mendekati Valerie dan mengusap kepala sang anak. "Val, tenang ya, sayang. Mama di sini, nak." Robert juga ikut menggenggam telapak tangan Valerie. "Aku juga di sini, honey. Aku akan selalu menemani kamu." Semua dukungan itu tak berpengaruh untuk Valerie. Hanya nama Hafiz saja yang terus ia gumamkan sebagai bentuk rasa bersalah di hatinya. Di sana, papanya Valerie semakin erat mengepalkan telapak tangannya. Ia merasa dilema. Lalu ia pun membatin, "Aku terpaksa harus menemui anak itu." 23.
Cukup lama Valeri berada dalam fase halusinasi itu. Emosinya tidak stabil, membuat keluarganya menjadi kepikiran dan tidak tega melihatnya terus-menerus seperti ini. Robert tidak bisa terus menjaga Valeri, sebab ia sendiri di Indonesia karena ada kontrak kerja. Lah dihubungi oleh asistennya, Abel. Robert masih harus menyelesaikan pekerjaannya sehingga dengan terpaksa ia harus meninggalkan Valeri. Robert mengelus kepala Valeri. Pandangannya yang selalu menunjukkan sorot mata jahil juga senyum lebar sekarang berubah. Robert menjadi ikut kehilangan keceriaannya melihat Valeri seperti ini. Bye, honey. Nanti kalau pekerjaanku sudah selesai, aku akan kembali ke sini. Robert pun segera pamitan kepada kedua orang tua Valeri dan Maria yang masih ada di sana. Setelah ia pergi, hanya ada orang tua Valeri dan Maria saja yang tetap menungguinya. Maria melirik kedua orang tua Valeri. Lah ingin memberikan waktu pribadi untuk keluarga itu sebab sepertinya mereka berdua juga membutuhkan waktu bersama dengan anak mereka. Om, Tante, kayaknya saya juga harus permisi. Besok saya akan datang lagi, pamit Maria. Bu Hapsari mengangguk. Iya, Maria. Terima kasih banyak ya karena selalu menemani dan menguatkan Valeri di tengah masalah pelik ini. Tante tahu kamu sendiri juga pasti repot sama keributan di agensi dampak dari skandal ini. Maria tersenyum. Enggak apa-apa kok, Tante. Bagi saya Valeri bukan sekadar rekan kerja, tapi juga teman. Lagi pula saya juga ikut mengalami sendiri permasalahan ini, rasanya nggak bijak kalau saya malah meninggalkan Valeri. Pokoknya skandal tentang Valeri harus selesai sampai kesalahpahamannya benar-benar bersih di media sosial. Setelah itu, Maria pun menyalami Bu Hapsari. Ia hanya menganggukkan kepala sekilas kepada papanya Valeri sebagai tanda pamit, sebab hingga detik ini sikap papanya Valeri masih lumayan keras termasuk kepada Maria. Tentunya Maria paham mengapa papanya Valeri seperti itu. Ia maklum dengan sikap kurang baik papanya Valeri kepadanya. Saya permisi dulu Om, Tante. Maria pun pergi. Setelah Maria pergi, Valeri hanya tinggal bersama kedua orang tuanya saja. Saat ini, Valeri sudah tenang dan tidur. Bu Hapsari mengelus-elus kepala sang anak. Pandangannya muram melihat Valeri yang semakin kurus. Pekerjaan Valeri sebagai model dan aktris terkenal mengharuskannya menjaga berat badan, jadi sedari awal tubuhnya memang sudah cenderung kurus jika dibandingkan dengan standar orang-orang pada umumnya. Namun, akibat kekurangan nutrisi sejak skandal itu mencuat, berat badan Valeri semakin turun drastis. Tulang pipinya bahkan tampak agak menonjol karena ia kehilangan lumayan banyak lemak pipinya. Kasihan banget kamu, nak. Mama nggak ngangka kamu akan berada dalam situasi kayak gini, bisik Bu Hapsari pelan. 24. Kenapa ya? Orang-orang selalu saja ada yang jahat sama kamu. Apa mungkin Mama dulu pernah melakukan kesalahan sehingga kamulah yang menerima karmanya? Papanya Valeri menepuk bahu sang istri. Jangan bilang begitu. Kalau kita punya dosa, kita sendiri yang tanggung, bukan anak kita. Setiap orang menanggung dosanya masing-masing. Valeri mengalami ini semua ya karena memang orang-orang itu jahat. Bu Hapsari menggigit bibirnya. Aku hanya pengen Valeri bahagia aja, Mas. Nggak mau nuntut apa-apa. Dia masih muda, jalan hidupnya masih panjang, tapi sekarang malah begini. Sang suami menghela napas panjang. Kita ke rumah kakaknya Hafiz, ucapnya tiba-tiba. Bu Hapsari kaget. Hah? Kok tiba-tiba mau ke sana? Mas jangan macam-macam ya. Jangan ngelabrak mereka. Ingat perkataan Valeri dan Maria, mereka itu nggak ada yang salah. Enggak,
Aku hanya pengen ngobrol sama Hafiz dan kakaknya. Kalau bisa, sekalian Hafiz bawa ke sini saja biar Valeri bisa ketemu. Mungkin dengan begitu jiwa Valeri bisa tenang. Bu Hapsari lega mendengarnya. Suaminya yang keras akhirnya bisa melunak demi anak mereka. Bu Hapsari yakin suaminya ini sudah berkali-kali berperang dengan pikirannya sendiri hingga sampai pada keputusan tersebut. Makanya, ia amat bersyukur. Alhamdulillah. Kita ke sana besok saja ya, Mas. Aku masih khawatir kalau nanti Valeri kumat halusinasinya lagi. Apalagi enggak ada Maria atau Robert yang bantu jaga juga. Mau panggil bibi di rumah, mereka juga enggak akan ngerti kondisi anak kita. Papanya Valeri mengangguk. Iya. Keputusan tersebut akhirnya dibuat. Meskipun papanya Valeri belum sepenuhnya menerima bahwa Hafiz tidak bersalah, tetapi ia sudah menurunkan sebagian besar egonya untuk datang langsung menemui Hafiz dan Zaida. Dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia paham bukan Hafiz tersangka yang membuat Valeri seperti ini. Namun, karena kehadiran Hafiz itu skandal Valeri juga semakin heboh sebelumnya, makanya papanya Valeri yang sangat protektif kepada anaknya secara sepihak melabeli Hafiz sebagai salah satu orang yang bersalah juga. Hari ini, Firza, Zaida, dan Perwira pergi ke pesantren untuk bertemu dengan Pak Kiai dan Bu Nyai. Kedatangan mereka langsung disambut bahagia oleh keluarga sekaligus juga rasa terkejut karena tiba-tiba saja Firza sudah di Indonesia. Mereka berkumpul di kediaman Pak Kiai untuk melepas rindu. Firza, kok bisa kamu itu nggak kasih kabar kalau pulang? Kalau kasih kabar, kan nanti keluarga bisa ngumpul buat jemput kamu. Kemarin gimana pas di pelabuhan? Pasti kamu doang yang sendirian, kan? Protes Bu Nyai. Firza tersenyum. Nggak apa-apa, Bi. Zaida dan Perwira jemput Firza kok, ya meski telat sih. Zaida memukul lengan sang suami. Ya Mas Firza kasih kabar dadakan. Aku aja kaget. Firza tertawa pelan. Iya, maaf. Masih ngambek aja sih. Bu Nyai geleng-geleng kepala. Ya yang penting kamu sampai dengan selamat aja, Fir. Di sana gimana, Firza? Selama setahun ini nggak ada hal-hal yang terlalu berbahaya toh. Berangkat dan pulang. 25. Dengan personel yang lengkap, kan? Tanya Pak Kiai. Aman, Paman. Ya kejadian paling besar pas waktu ada ledakan bom di dekat markas Garuda itu. Untungnya semua selamat dan enggak ada yang sampai terluka parah. Palingan hanya luka-luka ringan kayak luka bakar gitu yang kebetulan deket banget sama lokasi. Kamu gimana? Firza tersenyum. Alhamdulillah baik. Ada sih luka kecil kayak luka bakar. Kena percikan ledakan itu, tapi nggak parah. Mereka lanjut mengobrol sambil makan-makan, di sana juga ada Hafiz. Kali ini Perwira sudah tidak terlalu menempel kepada Hafiz karena sudah ada papanya sendiri. Hafiz, kamu apa kabar? Tanya Firza. Udah lama banget nggak ketemu setelah kamu kuliah di Kairo itu. Hafiz mengangguk. Alhamdulillah, baik bang. Abang sendiri gimana? Baik, Fiz. Alhamdulillah bisa balik ke Indonesia dengan selamat. Iya, bang. Akhirnya Perwira nggak tantruman lagi, canda Hafiz. Zaida ikut tertawa. Iya ini dari kemarin nempel terus ke papanya. Mau minta jalan-jalan segala padahal papanya masih capek. Setelah cukup lama berbincang-bincang di kediaman Pak Kiai, mereka pun pamit mau mengunjungi orang tua Zaida di kampung. Hafiz juga ikut serta untuk kunjungan itu. Di perjalanan, Firza duduk bersebelahan dengan Hafiz sementara Zaida di kursi belakang karena Perwira banyak tingkah.
Takutnya kalau Zaida duduk di samping Firza yang mengemudi, perwira pasti nempel-nempel ke papanya dan mengganggu konsentrasi dalam mengemudi. Abang udah denger soal apa yang terjadi sama kamu dan Valeri, Fis, ucap Firza tiba-tiba. Hafiz hanya tersenyum tipis. Alhamdulillah sekarang udah makin teredam skandalnya, tapi aku khawatir sama Mbak Valeri bisa balik ke karirnya yang dulu atau enggak. Kamu tenang aja Fis, abang rasa Valeri itu orang yang kuat. Soalnya dulu dia bahkan bisa bergerak sendiri untuk membantu kasus Zaida dan mendiang Niki. Semoga saja, Bang. Firza melirik Hafiz. Kamu masih khawatir ya? Hafiz mengangguk. Soalnya skandal kayak begitu pastinya, Hafiz menghela napas panjang. Raut wajahnya semakin muram. Di belakang, Zaida merasakan atmosfer suram di mobil itu. La pun langsung memberikan pertanyaan lain kepada Hafiz demi mengalihkan perhatiannya. Fis, ngomong-ngomong gimana sama perkembangan beasiswa S2 kamu? Aku udah menyelesaikan tes terakhirnya, Mbak. Alhamdulillah lolos sampai tahap terakhir. Sekarang tinggal 26. Menunggu penjadwalan aja buat berangkat ke sana sama persiapan-persiapan lainnya. Wah, ternyata cepet juga ya.